Kita lihat sekarang, apa itu yang disebut sebagai quitter. Nah, ini tipe gambarannya ya. Adalah orang yang melihat dunia luar penuh dengan ancaman dan masih dikuasai perasaan ragu-ragu. Nah, ini ya. Wah, kok dunia kayak begini ya? Wah, saya bisa nggak ya? Wah, kayaknya susah nih. Wah, diantam nih kayaknya nggak ada kesempatan nih. Ya, di sini atasannya begini dan lain sebagainya. Jadi ngelihatnya selalu keluar. Ngelihatnya dunia luar itu selalu penuh dengan ancaman dan masalah. Kadang-kadang begitu nggak kita ngelihatnya? Wah, susah Pak. Nggak bisa lah diantam mah. Wah, kita mah gini-gini aja. Nah, kadang-kadang ya, karena terlalu melihat keluar, akhirnya kita dipenuhi oleh perasaan yang ragu-ragu terhadap kemampuan diri kita. Sekarang saya tanya Pak, berapa orang sekarang yang masih menganggur di Indonesia? 13,8 juta. Dan setiap tahun selalu naik hampir kurang 700 sampai 800 orang dari kuliah, dari sekolah tuh nyangkut semua Pak, belum bisa kerja. Artinya apa? Kesempatan untuk orang bisa kerja itu kecil, ya nggak besar Pak. Ya, perusahaan kalau taruhlah perusahaan-perusahaan yang baru buka, paling butuh berapa sih? 100-200 orang. Nah, sisanya kemana yang jutaan lagi? Nyangkut semua Pak. Ya, sehingga perusahaan-perusahaan menerapkan apa yang disebut sebagai diseleksi, dilihat. Dan saya yakin orang yang masuk ke Antam juga sudah terseleksi. Bapak dulu dites nggak masuk sini? Atau lagi jalan-jalan pinggir jalan? Ayo ikut kerja di Antam. Kerja apa aja lah terserah. Begitu nggak? Kan diseleksi dulu ya. Antam juga perlu orang nggak nih? Ya, sehingga mau nggak mau kita sebenarnya juga sudah orang-orang yang terpilih. Ada nggak? Dulu yang bareng-bareng Bapak tes nggak masuk sampai sekarang? Ada. Berarti mereka nggak terseleksi. Wah, ini banyak tesnya gagal. Nah, Bapak dan Ibu yang di sini itu orang-orang yang sudah terseleksi. Tapi jangan sudah diseleksi, tapi nggak percaya dengan kemampuan diri sendiri. Saya bisa nggak ya? Saya bisa nggak ya? Aduh, wah ini dia masalah. Ini saya ajarin ya caranya bagaimana ya. Nah, orang-orang Twitter tuh kebanyakan begini. Terus banyak pertimbangan dan tidak pernah mengambil keputusan. Ya, mau nyoba ini, takut nyoba ini, takut gagal, takut diketawain, takut dilecehkan, takut dianggap nggak mampu dan lain sebagainya, akhirnya stuck. Nah, ini biasanya quitter begini. Nah, kita lihat bagaimana solusinya. Orang tipe ini perlu didorong untuk memiliki target dan tujuan yang jelas. Nanti kita lihat Pak ya. Boleh percaya, boleh enggak Pak. Kalau orang punya target yang jelas, itu biasanya mencapainya mudah. Nah, saya ingat ya. Jadi dulu saya tuh punya namanya puluhan tahun yang lalu ya. Kalau sekarang tahun 2002. Berarti saya sudah hampir 27 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Membuat yang namanya Dream Book. Nah, apa coba Dream Book itu apa? Buku mimpi ya. Dulu waktu saya ikut training pertama Pak, dibilang trainingnya, ayo punya target Pak. Hidup harus punya target. Apa-apaan sih? Biasa aja hidup, saya udah kerja enak waktu di perusahaan. Ngapain target-target segala? Semua kan sudah di-servis oleh perusahaan, digaji, dikasih fasilitas, kerja juga oke. Saya pikir begitu. Tapi begitu saya dengerin dia ngomong gitu ya, motivasi, saya berpikir, saya mau coba iseng-iseng. Saya buatlah 10 target. 2 tahun, tahun depan saya ingin jadi manajer. Waktu itu saya cuma jadi staf biasa Pak. Ya, tahun depan pengen jadi manajer. 3 tahun ingin punya rumah. Sekian tahun pengen punya kendaraan. Tulis, asal nulis Pak. Cuman asal aja, yang penting saya tulis dah. Gitu kan ya. Lalu saya coba setiap bulan saya baca apa sih yang saya jadi target. Ya, sudah. Seringkali kita lupakan. Tapi rupanya apa yang kita tulis itu nempel di kepala kita. Poster di rumah nih ya. Poster nih ya. Apa coba isinya? Saya ambil dari majalah foto rumah gitu ya. Foto rumah, foto mobil, ya, foto dan lain sebagainya. Hanya sebagai iseng-iseng Pak. Iseng-iseng Kata trainernya kemarin disuruh begitu. Dah. Saya cuma ya kadang-kadang dilihat, kadang-kadang enggak. Tapi rupanya keajaiban luar biasa tuh. Apa yang sudah kita buat, apa yang jadi target kita nempel di kepala. Setahun setengah kemudian ada posisi manajer kosong. Saya jumping 2 level naik ke atas. Saya juga bingung. Di swasta ya Pak ya, kalau di BUMN mungkin ada strukturnya. Tapi Anda siap nggak jadi manajer? Wah, saya belum siap Pak. Ya terserah. Kalau Anda belum siap, saya cari yang lain. Tapi kalau Anda siap, jadilah setengah kemudian saya jadi manajer. 2 tahun kemudian, ya saya nggak sengaja lihat rumah. Duit cuman begini, DP-nya segini, bisa nggak beli rumah ya? Udahlah, gitu kan ya. Tiba-tiba saya dapat bonus dari perusahaan, sehingga saya bisa beli rumah. Kok bisa ya? Lalu 10 tahun kemudian,
Saya ngelihat lagi Dreambook saya, loh 10-10-nya tercapai. Kok bisa ya? Hampir tanpa usaha setengah mati cari duit. Enggak, semua ngeflow. Lalu saya penasaran kok bisa begitu ya otak kita ya. Rupanya otak kita itu begitu kita tempel target, secara alam bawah sadar, semua tindakan kita, pemikiran kita tuh mencapai ke target yang kita buat. Wah, semenjak itu saya semangat lagi kan Pak, buat target-target berikutnya. Saya punya mimpi, pokoknya 2009 waktu itu, saya ingin punya bisnis sendiri. Sebelum mikir perusahaan ini Pak, wah nggak kepikir modal gede, ini gede segala macam, bisa nggak ya? Udah pernah semacam bodoh, yang penting saya tulis aja lah. Boleh percaya, boleh enggak. Mendekati tahun 2009, akhirnya saya 2010 bisa mendirikan perusahaan sendiri. Loh, kok bisa ya? Modalnya nggak ada, duit nggak ada padahal. Kok bisa ya? Sampai terbingung-bingung Pak sampai sekarang Pak. Jadi saya mulai percaya, kalau otak kita kasih target, itu otomatis segala sesuatunya bisa tercapai. Nah, ini kejadian juga Pak. Oh, saya mulai pelajari tentang otak manusia tuh sehebat apa sih, kok bisa begitu ya? Jadi kalau teman-teman lihat tanya orang sukses segala macam, sering kan saya nanya, Pak, Bapak bisa sukses kayak sekarang? Apa karena Bapak lahir dari orang kaya? Enggak Pak, saya hidup susah juga dulu. Kok bisa Pak? Saya punya target. Setiap tahun saya punya target. Saya capai target itu. Saya tempel di kepala saya, semua hal bisa tiba-tiba terjadi. Jadi otak kita itu selalu mencari apa yang kita tuju, kita inginkan. Tapi kalau teman-teman nggak punya keinginan, nggak punya tujuan, jangan kaget. Sekian tahun berjalan, terus bingung, kok saya belum punya apa-apa lah, karena di otak kita nggak ada apa-apa. Kalau otak kita ada apa-apa, pasti kita mentargetnya ke sana. Betul ya? Apa beda kembang api sama apa beda rudal? Yang roket kembang api itu, tahun baruan deh ya. Apa beda nggak rudal? Yang penting sampai kalah jedor. Akhirnya apa? Ya sudah. Nah hidup kita kadang-kadang begitu Pak. Kayak kembang api. Duor. Oh rame aja. Tapi terus bingung. Ini mau kemana arah tujuan hidup saya ya? Nah, kalau rudal nggak? Targetnya jelas ya. Misalnya perang apa? Ukraina, Rusia kan seringnya di YouTube ya. Targetnya jelas. Ya, jadi coba pikiran kita dibuat seperti rudal. Ada target. Bukan kayak kembang api Pak, begitu melayang-layang. Akhirnya kita melayang-layang juga. Ya, nggak jelas gitu kan ya. Jangan membiarkan rasa takut dan ragu menguasai diri dengan cara mau mencoba berbagai macam hal baru. Nah, ini kadang-kadang ya. Orang quitter itu seringkali suka dikasih hal baru takut dulu, jangan-jangan nggak bisa, sulit dan lain sebagainya. Nah, ini hati-hati Pak. Sekarang saya tanya ya, kalau kita nggak pernah coba hal baru, gitu ya, kita nggak pernah tahu. Bapak bisa, contoh ya, kalau Pak, Bapak bisa nyetir mobil nggak? Bisa. Sejak umur berapa? Nah, ingat nggak? Kapan pertama kali bisa supir mobil? 2 tahun lalu. Sebelumnya nggak bisa sama sekali. Itu belajar mobil atau nekat main jalankan mobil? Belajar. Waktu pertama kali naik mobil Pak, pada saat belajar, itu ngelihat persneleng, setir, lampu, segala macam, bingung nggak Pak? Bingung. Mana duluan ya? Ini kopling, ini dan sebagainya. Jadi waktu pertama menjalankan mobil, mati-mati nggak Pak? Cedut, mati lagi. Cedut, mati lagi. Waduh, susah sekali ya. Tapi sekarang saya tanya setelah 2 tahun, Bapak bisa naik mobil sambil ngelamun nggak? Bisa naik mobil sambil ngelamun nggak? Bisa. Kadang-kadang nggak ingat, udah sampai kantor. Karena semuanya sudah otomatis. Jadi semua kemampuan itu dimulai dari langkah pertama, mencoba dulu. Kalau teman-teman langsung bisa, nggak ada yang langsung bisa Pak. Saya juga nyupir mobil beberapa tahun yang lalu juga, mikirnya setengah mati, bisa nggak ini mobil ya? Nah makanya teman-teman harus belajar untuk mau mencoba banyak hal Pak. Ya, jadi hati-hati juga nih, kita di zaman yang internet begini, kalau nggak update dengan semua pengetahuan, kita bisa ketinggalan. Pak, katakan dibully, jauh Pak dengan, salah Pak. Ya, sekarang dunia itu tanpa batas. Kalau dulu sebelum ada handphone, dapat berita hanya dari koran, benar dunia terbatas. Tapi sekarang, Bapak bisa melihat berita di mana? Luar negeri, bisa dalam waktu tempo sejenak. Gitu ya. Jadi jangan ada alasan.
Sekarang orang-orang tuh banyak dipecatin di Jakarta, Pak ya. Coba pekerjaan apa yang sekarang mulai banyak di perusahaan dah tidak pakai lagi? IT. Kenapa coba? IT sudah tergantikan oleh AI. Ya. Apa itu AI? Artificial Intelligence 50.000. Ya. Jadi Artificial Intelligence itu adalah otak manusia sudah bisa terlampaui oleh namanya komputer. Jadi IT itu sudah mulai dipecatin. Saya punya saudara nangis-nangis, Pak. Dia udah hampir 10 tahun kerja di satu perusahaan. Perusahaan bilang, oh maaf ya, kita lagi pengurangan karyawan. Ya, dari sekian ratus IT banyak dipecatin. Karena apa? AI. Itu IT. Yang kedua apa? Akunting. Karena sudah banyak software akunting. HRD pun banyak juga dipecatin. Karena nggak ada lagi orang ngecek, oh absennya gimana. Semua sudah by absen by handphone. Absen tutit, udah selesai. Semua seret, sampai ujung gaji kita udah kelihatan. Berapa gajinya dan sebagainya. Perlu orang nggak? Enggak. Jadi banyak perusahaan-perusahaan sudah mengeluarkan banyak orang karena teknologi sudah masuk. Nah kita mau siap nggak berapa tahun lagi ke depan? Kalau Antam tiba-tiba pakai sistem robotik dan lain sebagainya, Freeport sudah pakai apa Pak untuk tambang bawah tanah? Robot. Ya, dari atas. Dan kurang orang. Ya, satu robot aja udah butuh satu orang aja yang mengendalikan dari atas. Selesai. Ya, kita nggak perlu capek-capek ke bawah tanah. Jadi ngurangi mangkas berapa ribu orang itu. Jadi hati-hati Pak. Tidak ada dalam dunia sekarang itu aman. Kita punya resiko kalau kita nggak update Pak. Nah, orang-orang yang bisa bertahan, orang-orang yang apa jadi akhirnya? Wah Pak, kalau semua orang banyak nanti dihajar sama teknologi, yang tersisa siapa Pak? Nah, coba lihat. Saya ajarin caranya ya. Orang terpintar di muka bumi sama saat ini Albert Einstein, 50.000 tuh. Nah, ini update ya. Albert Einstein. Sekarang saya tanya Pak, kenapa kok dia dibilang orang terpintar di seluruh muka bumi sampai detik ini masih top? Oke, 50.000 lagi. Karena nilai IQ-nya itu 170 katanya, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Waktu Albert Einstein meninggal, otaknya diperebutkan banyak universitas di Eropa. Pengen diteliti. Apa sih ini otak nih? Kok orang pintar sekali nih? Bagaimana nih ya? Diteliti Pak. Pindah-pindah universitas, diteliti lagi, dicek syaratnya normal, beratnya sama, ini sama. Akhirnya orang-orang kedokteran bilang apa? Bobot, berat, dan isi kepalanya Einstein sama dengan rata-rata manusia. Lalu apa yang buat dia pintar sekali? Nah, coba. Apa bedanya? Sama kok. Dilihat semua sama. Nah, rupanya ada seorang ahli, bukan ahli medical ya, bukan ahli kedokteran ya. Dia teliti, oh saya ngerti kenapa Einstein jadi orang pinter. Dan rupanya kalau model kayak begini semua orang bisa tiru. Nah, apa yang terjadi dengan Einstein? Yang membedakan dia apa? Ya, IQ tinggi karena apa? Ayo depannya R. Rasa? Siapa yang ngomong tadi? Banyak ya semua ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Rupanya orang pinter, membedakan orang pinter dengan orang yang biasa-biasa itu orang yang pinter rasa ingin tahunya tinggi. Berarti setiap orang bisa nggak? Bisa. Pinter bisa Pak. Coba Pak lihat misalnya contoh ya. Hari-hari cuma datang kerja, cetek, pulang gitu. Nggak ada rasin tangan loh. Ya sudah, stuck aja kemampuan IQ-nya segitu. Tapi udah datang ke kantor. Sebentar, ini mesin kok begini ya? Ini kok begini ya? Ini kok begini ya? Wah, dia ada penasaran. Kenapa ini mesin bisa begitu ya? Kenapa kok teman-teman saya begini? Kenapa cara kerja begini ya? Nah, itu ternyata orang-orang pintar itu ya begitu, Pak. Selalu di kepalanya penuh dengan pertanyaan. Kenapa ya bisa begini? Kenapa ya awan warnanya, langit warnanya biru? Kenapa ya ini? Kenapa ya dan sebagainya? Nah, orang pintar itu bedanya hanya begini. Sekarang pertanyaan saya, bisa ditiru nggak cuman begini? Bisa. Kita bisa jadi lebih dari Einstein nggak kalau cuma rasa ingin tahu? Bisa. Dan kita sudah hidup di zaman teknologi informasi yang luar biasa. Kalau nggak pinter, kelewatan, Pak.
Bapak mau cari apa coba di YouTube? Misalnya pompa rumah rusak. Cari di mana? YouTube. Handphone AC mati. Wah, AC saya mati. Kenapa nih? Ada suara krek krek krek. AC mati, ada suara. Coba di YouTube keluar semua kan? Lah, saya tanya sekarang, kalau semua informasi sudah di ujung jari begitu, masa kita nggak bisa pinter? Harusnya bisa lebih pintar Pak dibanding orang zaman dulu yang informasinya terbatas. Jadi tidak lagi ada alasan. Saya udah bilang sama anak-anak muda, saya bilang, Pak susah Pak, saya nggak tahu Pak. Kamu bukan nggak tahu, tapi malas. Kalau sudah urusannya malas, susah Pak. Malas itu penyakit modern yang paling mematikan. Percaya sama saya. Kalau kita udah bilang malas Pak, ya sudah. Saya selalu bilang nggak anak-anak muda ya, udah kamu mati aja lah, nggak usah hidup, percuma. Betul nggak? Hidup di era informasi, semuanya mudah, tapi malas cari informasi, ya susah. Betul nggak? Saya ingat 20 tahun lalu Pak, belum ada handphone tuh. Masih susah. Ya, saya dulu belum bisa beli buku juga Pak. Jadi kalau belajar Excel, 20 tahun lalu gimana? Datang ke toko buku. Toko buku Pak, ya sambil lihat penjaga, langsung dimarahin Pak ya. Kamu ngapain baca-baca, nggak beli gitu kan ya. Oh begini caranya, saya tutup lagi buku, pulang. Coba, cek. Aduh lupa tadi ya. Balik lagi Pak. Jadi sehari bisa berkali bolak-balik Pak ke toko buku hanya untuk tahu satu rumus. Apa sih? Betul nggak? Sebegitu sulitnya hidup Pak. Tapi saya survive. Nah sekarang kalau mau nyari rumus Excel yang ini bagaimana? Gimana caranya? Googling. Waduh saya bilang, googling dong. Oh iya ya Pak. Ya lu males saya bilang. Anda problemnya bukan karena nggak mampu, tapi karena malas, dan itu penyakit yang sudah tidak bisa diobati. Gitu ya? Gitu. Nah ini quitter. Ya, berbagai macam hal baru, pengetahuan dan sebagainya, melatih diri. Ya, next berikutnya. Sekarang camper. Ya. Orang yang sudah melakukan upaya-upaya terbaik, namun seringkali mudah merasa puas. Sudahlah Pak, cukup sampai di sini, gitu ya. Salah nggak orang camper? Enggak salah Pak. Tapi begini, sekarang saya tanya, siapa yang tahu kapasitas kemampuan kita? Diri sendiri Pak. Diri sendiri, 50.000, ya. Lihat ya, saya jelaskan begini Pak ya. Mana? Ya. Setiap orang, Tuhan tuh adil. Setiap orang diberikan kapasitas masing-masing. Jadi kalau teman-teman tahu ya, manusia itu kemampuannya ya, itu seperti wadah Pak. Kan ada gelas begitu ya. Ada gelas yang begini. Ada gelas yang begini. Wah gitu ya. Ada gelas yang cangkir kecil. Ada gelas yang satu sloki kecil. Nah, ini semua ada Pak di setiap manusia. Ya, beda-beda tuh. Makanya ada tes IQ dan lain sebagainya. Tapi masalahnya bukan soal wadahnya Pak. Wadah bisa beda-beda. Tapi yang jadi masalah adalah isinya. Banyak orang kemampuannya segini, diisinya cuma segini Pak. Sisanya, sudahlah, kayaknya sudah cukup. Dia tidak pernah tahu kemampuan saya sampai di mana. Karena dia puas di sini. Ini juga sama, seginilah cukup lah. Ini apalagi udah gede begini, udahlah, udah puas di sini. Padahal kemampuannya segini. Nah sekarang pertanyaan saya, untuk kita tahu kemampuan kita yang mana, caranya gimana? Belajar. Benar, belajar. Lebih dari belajar. 50-50 tadi tuh. Satu-satunya cara, coba diisi lagi. Bisa kok ya. Bisa kok ya. Terus kita coba. Wah, ternyata saya mampu nih. Nah, ini yang seringkali orang sudah lupakan. Berpikir, udah cukup begini deh. Kata orang saya ya mampunya segini. Kata atasan, kamu nih cuma bisa begitu. Jadi dia hanya begini Pak, padahal wadahnya besar. Hati-hati Pak. Omongan orang tuh seringkali membuat kita jadi kerdil, jadi down. Itu omongan orang Pak. Jangan dengar omongan orang Pak, karena yang tahu kapasitas masing-masing adalah diri sendiri. Gitu Pak ya. Saya lebih menghargai orang yang punya kapasitas segini tapi isinya penuh Pak.
ini malah bisa lebih sukses dibandingkan orang yang kapasitasnya besar, isinya cuma sedikit. Saya lihat banyak orang yang begini, Pak. IQ-nya biasa-biasa lah ya, di bawah standar. Kemampuannya juga terbatas. Tapi yang terjadi, karena dia isinya penuh, Pak, dia bisa sukses. Nah, pilihan nih teman-teman nih sekarang nih. Ya, Bapak wadah yang mana kira-kira, Pak? Nggak tahu kan? Nggak ada yang tahu dari kita, Pak. Kecuali coba, bisa ya, coba bisa ya. Saya ingat dulu ya, kalau Bapak menilai saya di DISC tipe apa ini? Saya nih. Dominan, apalagi? Influent, apalagi? Kira-kira, kalau saya dinilai. Dominan compliant. Nggak ada, Pak, semuanya salah. Saya ini tipe steadiness compliant. Sudah pemalu, waktu kecil ya, takut ngelihat orang, banyak diem, penyendiri, dan lain sebagainya. Itu masa kecil saya, Pak. Betul ya? Jadi saya memposisikan saya ini orang nggak mampu. Ya, udah akademik jelek gitu kan ya. Banyak main, banyak bolos, segala macam, ikut geng motor waktu SMP. Wih, geng motor gini-gini, Pak. Wih, Bapak baru lihat, geng motor. Saya geng motor dulu. Yo bandel dulu, Pak. Pokoknya hidup saya tuh udah ngerasa bahwa udah nggak jadi orang lah, mungkin jadi sampah masyarakat gitu kan ya. Tapi waktu kuliah ya, saya berpikir begini, kalau saya tetap dengan sikap saya nggak bisa maju. Saya mau cari isi wadah saya tuh sebesar apa. Belajar ngobrol depan orang, belajar komunikasi, belajar ini, belajar itu, segala macam saya pelajari, Pak. Masa bodoh kata orang. Ya. Waktu kerja pun seringkali ada pelatihan-pelatihan yang nggak nyambung dengan bidang saya, Pak. Ya, ditawarin sama atasan kan. Siapa yang mau ikut training ini? Yang lain bilang apa? Malas lah. Ngapain training-training? Kita mah udah kerja capek. Saya, Pak, saya mau ikut, Pak. Ya sudah, kamu aja ikut. Dibayarin perusahaan. Tapi akibatnya apa? Karena saya mau mencoba semuanya, saya baru tahu kapasitas saya sebesar ini. Ya, percaya dirinya meningkat lagi. Lebih ngerti diri sendiri, lebih ini dan sebagainya. Nah, banyak dari kita tadi ya, kapasitasnya besar, isinya cuma sedikit. Karena kita selalu merasa, wah ya sudah deh, mungkin saya hanya di sini. Ya salah Bapak kalau begitu. Ya, jangan 297 orang. Pensiunan, Pak, usia 55. Ya, mereka dilatih untuk bisa punya bisnis. Karena apa? Karena mereka itu banyak yang sudah pensiun dari pegadaian itu, rumah belum punya, semua masih nyicil, banyak yang jatuh drop sampai bunuh diri dan meninggal sia-sia. Akhirnya dibuatlah program ini persiapan mereka untuk berbisnis pensiun, Pak. Ya diajarin macam-macam tuh, buat kue, buat apa dan lain sebagainya. Dan waktu pertama saya ketemu teman-teman umur sebegini, apa yang terjadi isinya, Pak? Keluh kesah dan penyesalan. Iya ya, Pak ya, dulu masa muda kok saya nggak coba ini ya, kok nggak coba itu ya. Menyesal semua, Pak. Udah umur 55 mau apa sekarang ya? Setahun lagi mereka sudah nggak dapat gaji dari perusahaan ya. Dan banyak yang ditipu sama investasi bodong. Hancur lebur, Pak. Keluarga hancur, cerai segala macam hanya karena terjebak investasi bodong. Kan bingung ya. Dapat pensiunan nih ya, berapa ratus juta. Wah, bingung mau apa, bisnis nggak bisa, ini nggak bisa. Dapat tawaran dong, bos, ini ada kripto nih, bagus nih. Kalau Bapak masukin sekian juta, hasilnya sekian juta. Sekali dicoba, menghasilkan, wah bener ini bisnis. 2 kali dicoba, wih bener ini bisnis. 3 kali, hilang. Loh, kok hilang ya? Oh, Pak, bukan hilang, Pak. Itu mau diakumulasi. Tambah lagi. Akhirnya dalam 3 bulan bablas uangnya hilang ratusan juta. Hampir ratusan orang terjebak hal-hal seperti itu. Nah, berarti ya. Yuk teman-teman, mumpung masih usia 30. Cari kapasitas kita masing-masing. Cari wadah saya itu sebesar apa sih? Nggak ada yang bisa tahu, Pak. Bapak datang psikolog, minta dites apapun juga, kita nggak bisa lihat. Yang bisa tahu kapasitas itu adalah diri sendiri. Bapak sendiri, ibu sendiri. Cari kapasitas kita. Isi yang banyak, Pak. Mumpung masih muda. Nanti udah deket-deket masa pensiun, udah punya banyak keahlian.
pensiun bisa tenang. Oh, saya bisa bisnis ini, saya ngerti ini, saya punya ilmunya dan lain sebagainya. Kalau kita nggak punya ilmu di akhir-akhir masa pensiun, Pak, saya bilang sama teman-teman dulu, Pak, jangan kita merasa aman kerja di satu organisasi. Ada titik di mana kita akan pensiun. Kalau kita nggak punya ilmu, apa yang terjadi? Hancur, Pak. Yuk, masih muda, belajar hal apa aja terus sekarang. Coba hal apa aja, mumpung masih muda. Jangan terlambat. Gitu ya. Ini masalah camper tadi ya. Next, solusinya apa? Kan? Perlu ada orang yang mendorong, ada orang tipe ini terus menembus masalah. Perlu ada mentor, biasanya ada mentor ya, yang membantu dan lain sebagainya. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Next, ini tipe climber. Tapi harus diuji dulu, benar-benar climber nggak nih? Ya, karena ini baru hanya tes kan ya. Orang tipe ini cenderung tidak puas dengan kondisi yang ada. Selalu berpikir, masa saya gini-gini aja hidup sih? Harus berkembang, harus punya target, harus punya apa. Karena kalaupun kita udah punya semangat climber, tetap harus punya yang namanya rencana kerja. Nextnya bagaimana nih? Implementasi gimana? Cuma ngimpi-ngimpi siang bolong, capek nggak? Cuma ngimpi aja, wah saya bercita-cita jadi ini, bisa nggak? Nggak bisa, harus actionnya apa nih ya? Makanya sudah ilmu lah tambahan. Cenderung berani mengambil resiko dan ketika gagal mereka cepat bangkit dan bergerak lagi. Ya. Jadi no baper, Pak. Zaman sekarang jangan baper-baperan, Pak. Ya, kalau ada masalah, hadepin, selesaikan. Ada masalah, hadepin, selesaikan. Gitu kan ya? Jangan ada masalah, baper, emosian, apalagi itu setelah emosi, ribut, musuhan sama teman, pembunuhan, cari musuh gitu kan ya. Ya, nah ini yang jadi masalah loh. Ya udah, biarin aja lah, orang mau apa terserah. Toh nanti ujung-ujungnya yang akan menentukan masa depan kita ya siapa? Memang teman kita mikirin kita. Saya tanya, kalau kita foto bareng, Pak ya, foto bareng nih ya, foto bersama, ceklek. Yang Bapak begitu foto jadi, Pak, fotonya jadi. Pertama Bapak lihat siapa? Iya. Mungkin nggak lihat foto si siapa, enggak. Foto saya mana ya? Foto saya mana ya? Jadi apa artinya? Setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Makanya teman-teman jangan dengar omongan orang. Ya, orang mau menyinggung kita, orang mau ngomong apa, emang gue pikirin. Saya ya penentu hidup saya sendiri. Nggak perlu emosi, tenang Pak. Alah, biarin aja ngomong. Ngomonglah, makanlah kata-kata. Betul ya? Saya tetap jalan. Gitu loh. Jangan terjebak dengan, nanti ribut sama ini. Ya, saya selalu bilang begini. Saya selalu bilang begini ya. Kita hidup itu harus mencari teman. Betul ya? Karena ada saatnya nanti ketika kita menghadapi kesulitan, siapa yang support kita? Ya teman-teman. Kalau Bapak kerja cari musuh, musuh sama ini, ribut sama ini. Kira-kira Pak, ada yang bantu nggak? Wih, siapa ini? Ini orang suka cari masalah, buat apa saya bantu? Rugi sendiri, betul nggak? Nah, gitu ya. Nah, kalau climber nih, ya, solusinya apa climber? Oke. Orang-orang climber, orang-orang yang memiliki kemandirian tinggi, sulit dihalangi. Udah punya keinginan, pokoknya gimana caranya harus capai. Nah, biasanya begitu tuh ya. Tipe ini umumnya hanya butuh diberikan kesempatan dan ruang untuk mereka mengatur kemampuan optimal, ya. Oke, sampai sini ada. Nggak usah merasa minder. Aduh, kok saya jelek banget. Nggak usah. Lihat diri kita saat ini, terima diri saya saat ini, lalu kita moving forward atau melihat ke depan. Oke, saya maju, harus punya target. Saya harus begini dan